Oke, jadi kalau misalnya ngelihat dari 3 saham ini, kita akan mulai ceritanya mundur jauh ke belakang my friends, ke sebelum tahun 2008 ya. Jadi kalau misalnya my friends lihat, dari sisi chart ini, kalau my friends perhatiin ini saya coba tarik dari zaman dinosaurus ya my friends ya, kalau di dinosaurus ya berarti udah lama banget ya. Ini sebelum tahun 2006 lah ya. Kalau my friends perhatiin 3 saham ini adalah Antam, Inco, dan juga Tins sampai dengan tahun 2008 pertengahan, awal-awal lah ya kita boleh bilang mereka tuh berjalanan beriringan gitu. Jadi kalau misalnya si Antam naik, Incoin juga naik, Tencent naik. Nah, buat my friends yang sudah berada di market sebelum tahun 2008 pasti familiar dengan trio saham ini sebenarnya. Setelah 2008 beberapa tahun kemudian hilang, ganti-gantian, kadang-kadang beriringan, kadang-kadang tidak. Tapi ini salah satu tema yang mungkin menarik perhatian kita dan bisa jadi mereka berpotensi berjalanan beriringan kembali nih my friends. Dari 3 saham ini hanya Tins yang sudah melebihi titik tertinggi di tahun 2008. Antam belum, Inco belum. Nah, apa sih yang menarik dari 3 saham ini? Dan kalau misalnya my friends perhatiin, untuk Antam dan Tins itu sudah masuk active watchlist kita dari tahun lalu. Nah, Inco baru per hari ini kita masukkan. Kita bahas dulu dari sisi Antam yang pertama ya my friends. Yang pertama, kalau mengenai Antam, kalau my friends perhatiin, salah satu yang menjadi katalis kenapa Antam itu menarik diperhatikan dalam beberapa bulan terakhir ini, Antam itu salah satu yang bisa dijadikan proksinya emas. Jadi kalau harga emas mengalami kenaikan, Antam harusnya diuntungkan. Tapi kalau my friends perhatiin, beberapa bulan terakhir banyak saham-saham yang terkorelasi dengan emas, justru yang bergerak itu yang lapis 2, lapis 3 ya my friends ya. Antam kecenderungannya kalau my friends perhatiin dari bulan Juni lah ya kalau kita boleh bilang, secara tanda kutip itu sideways lah sampai dengan November Desember terakhir ini. Nah, kita recall lagi, kita waktu itu bilang di pertengahan Desember sebelum akhir tahun, kita melihat bahwa seharusnya Antam bisa mengejar ketertinggalan nih my friends. Dan kalau kita lihat dari pola struktur pasarnya, terlihat bahwa Antam ini sebenarnya tidak ditinggalkan. Dan kalau dilihat dari keadaan ini, besar probabilitasnya yang akan mendapatkan fund flow dari sisi institusi dalam skala yang besar, proksi emas itu harusnya Antam. Jadi kita melihat seharusnya polanya Antam ini punya potensi melanjutkan momentum positif. Dan kalau kita perhatikan, apabila trigger level, nanti mungkin bisa tanya sama Iwan ya, trigger levelnya di kisaran 3.600, 3.700 itu bisa terlewati, ini harusnya Antam masih punya potensi melanjutkan rally yang lebih besar dan fund flow-nya akan bisa lebih besar lagi. Jadi itulah kenapa alasannya di active watchlist Antam itu kita masih ada dan kita expect harusnya masih bisa potensi perform nih dalam beberapa waktu ke depan. Itu yang pertama dari Antam. Yang kedua, ini datang dari Tima, dari Tins. Jadi Tins juga salah satu saham yang ada di active watchlist, juga belum kita keluarkan dan mungkin salah satu yang performanya terbaik ya, yang sekarang masih ada di active watchlist. Ini kalau misalnya my friends perhatiin, di awal narasi kita bangun mengenai si Tima ini, beberapa hal ya, ada mengenai output yang lebih baik, karena memang keadaan cuaca dan regulasi dari sisi pemerintah, dan juga yang sebenarnya menjadi salah satu poin pentingnya kita itu adalah harga timah yang membaik sebenarnya my friends. Jadi kalau perusahaan cyclical, perusahaan yang berhubungan dengan komoditas seperti ini, ketika outputnya naik tapi harga jualnya mengalami penurunan, ya sudah, nggak ada suatu hal yang menarik kan. Tapi akan mendapatkan perhatian yang menarik dari pasar, perhatian yang besar ketika outputnya mengalami kenaikan, regulasinya membaik, dan harga komoditasnya juga mengalami peningkatan gitu ya. Jadi kalau misalnya my friends lihat, ini berdasarkan materi public expose di bulan November yang dipublish sama Tins, di mana mereka menggunakan harga acuan timah global, yaitu LME, London Metal Exchange, ini sampai dengan periode Oktober 2025, kalau my friends perhatikan, harganya itu hovering di antara 34 sampai 36 ribu US dollar per ton ya. Ini ketika mereka rilis di bulan November, harga terakhirnya acuannya per Oktober di materi public expose. Jadi ini semua informasi yang kita sampaikan itu bisa my friend akses secara publik ya. Nah, kalau kita coba cek ke referensi harga sekarang di LME tin-nya, di London Metal Exchange timahnya, itu harganya udah 40 ribuan tuh my friends. 42 ribu something lah sekarang. Justru malah kalau ngeliat keadaan ini, seharusnya potensi si timah ini melihat harga komoditasnya kecenderungan terus mengalami peningkatan, udah di atas harga referensi waktu di bulan Oktober ketika mereka publish di bulan November,
seharusnya momentum di TINS pun juga masih berlanjut nih ya, kalau misalnya kita lihat. Jadi kita melihat Antamnya masih berlanjut, potensi momentumnya, dan si timahnya pun juga kalau dilihat dari sisi harga komoditasnya juga masih potensi melanjutkan kenaikan nih. Nah, yang menarik adalah yang kita perhatikan berikutnya adalah si Inco. Ya, jadi mungkin my friends akan bilang, udah naik kencang belum ya? Apakah masih punya upside atau tidak ya? Jadi pertama ada beberapa hal yang membuat kita melihat Inco ini masih tergolong menarik ya. Jadi harga emas naik. Ini cukup menarik ya, harga emasnya naik, timahnya naik, nikel price pun juga naik. Tapi sebelum ke sana kita lihat dulu. Yang pertama tesisnya itu adalah nanti my friends bisa akses ya. Ini research report bukan yang terakhir, jadi di bulan November, 4 November, research-nya kita itu rilis mengenai Vale Indonesia, ada target harganya, my friends bisa baca lebih detail, tapi ada beberapa poin penting yang mau saya garis bawahi nih dari research report-nya. Yang pertama adalah dari analisis kita itu melihat bahwa earnings-nya untuk si Inco di tahun 2026 sampai dengan 2027 ada potensi peningkatan nih my friends. Jadi kalau kita mau cari saham-saham yang punya potensi mengalami peningkatan, apalagi yang signifikan itu bukan yang single digit ya, double digitnya juga bukan cuma 10%, 15%, tapi kita pengen 20, 30, ya syukur-syukur 50% lebih ya. Ini biasanya akan dimulai dari earnings yang jauh lebih baik nih, proyeksinya nih my friends, baik dari si sales-nya, operating profit-nya, labanya, ini kalau misalnya my friends lihat di sini diekspektasikan peningkatan itu double digit. Dan kalau misalnya my friends lihat di sini juga bisa kelihatan ya, selain menariknya dari potensi EPS yang akan naik secara signifikan, Inco ini salah satu emiten BUMN, potensi pertumbuhannya bagus, dan juga kalau boleh dibilang neracanya itu sehat banget ya. Ini net gearing-nya, ini net cash ya. Jadi ini perusahaan sangat-sangat sehat sekali sebenarnya my friends. Nah, ini salah satu tesis yang pertama. Yang kedua, tadi yang seperti kita bilang bahwa harga nikel kalau my friends lihatnya dari 5 tahun terakhir ya pasti nggak terlalu menarik lah ya. Sempat naik signifikan di tahun 2022, kita semua tahu 2022 itu ada trigger dari geopolitik. Tapi kalau my friends perhatiin setelah itu terus mengalami penurunan di 2024, 2025 sideways. Dalam 6 bulan terakhir harganya sudah mulai agak berubah nih. Jadi ekspektasinya bisa jadi ini adalah awal railing lagi dari harga nikel. Kalau itu terjadi, harusnya ekspektasinya Inco-nya akan bisa lebih bagus lagi nih secara performa. Dan yang menjadi trigger kenapa kita melihat Inco ini menarik, beberapa waktu yang lalu, ini kalau my friends lihat dari Reuters, di sini beritanya bahwa Vale Indonesia itu stop dulu nih aktivitas miningnya mereka, karena memang menunggu approval untuk RKAB nih my friends. Kalau melihat berita seperti ini, seharusnya logika sederhananya harga saham Inco-nya itu pasti harusnya mengalami penurunan ya, bukan malah naik gitu. Tapi ketika kita observasi beberapa hari terakhir ini, beberapa waktu terakhir ini, terlepas juga dengan adanya berita penyetopan sementara, meskipun dari sisi manajemen bilang bahwa mereka tidak melihat ini adalah suatu hal yang negatif ya, karena ekspektasinya kita tinggal menunggu approval sebenarnya, harga sahamnya mengalami kenaikan. Jadi kita melihat dari sisi potensi pertumbuhannya ada ya, dari sisi kinerja keuangannya, dari sisi harga nikelnya juga mendukung, dan kalau kita lihat sentimen yang seharusnya menjadi short term volatilities yang efeknya negatif tapi direspon sama marketnya justru malah positif. Jadi ini kalau kita boleh bilang momentum ini sangat-sangat kuat sekali. Jadi kalau ditanya salah tiga ya metal mining yang menarik untuk diperhatikan dari BUMN itu ada Antam, TINS, dan yang terbaru ini ada Inco. Semoga bisa jadi ide buat my friends di hari ini.